Assalamualaikum, perkenalkan saya Halimah, pengampu mata kuliah keperawatan anak. Kali ini kita akan membahas tentang tema yang paling awal untuk menjadi seorang perawat anak, yaitu konsep keperawatan anak. Ini akan menjadi modal bagi teman-teman calon perawat anak untuk dapat mempersiapkan asuhan keperawatan yang tepat untuk membantu anak sakit. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar mahasiswa mampu memahami konsep keperawatan anak, yang tentu saja pemahaman ini akan menjadi dasar bagi teman-teman calon perawat anak untuk memberikan asuhan langsung nanti kepada anak di fasilitas-fasilitas kesehatan. Saat ini, dunia termasuk Indonesia masih mencatat tingginya angka kematian dan kesakitan pada anak. Meski angka kematian tertinggi itu terjadinya pada neonatus usia 0-7 hari ya, namun angka hospitalisasi itu hampir terjadi pada semua usia anak, yaitu usia 0-18 tahun dengan berbagai masalah kesehatannya baik penyakit akut maupun kronis. Nah, rata-rata anak ini juga dirawatnya itu lebih dari 3 kali. Dan banyak sekali studi yang menyampaikan bahwa rehospitalisasi mengakibatkan trauma pada anak. Saya akan menampilkan sebuah gambar yang saya ingin teman-teman mengomentarinya. Kira-kira coba dilihat dan apa kesan pertama yang akan muncul ketika teman-teman melihat gambar ini. Ya, ini adalah anak yang lucu menggunakan topi dan sepatu yang kebesarannya. Sebenarnya poin yang ingin saya sampaikan adalah anak bukan miniatur orang dewasa. Sehingga saat kita melakukan perawatan anak, kita harus tunaikan haknya dengan mengedepankan konsep dan filosofi keperawatan anak. Seperti itu. Konsep yang pertama yaitu asuhan berpusat pada keluarga. Jadi anak adalah bagian dari keluarga. Kita tahu, sehingga kalau anaknya tidak nyaman, maka keluarganya juga akan mengalami ketidaknyamanan. Poinnya adalah dalam memberikan asuhan, kita wajib melibatkan keluarga untuk meningkatkan kenyamanan baik pada anak dan tentu saja pada keluarganya, seperti itu. Yang kedua adalah asuhan atraumatik, yaitu asuhan yang meminimalkan trauma baik secara fisik maupun psikologis. Kita tahu anak selama dirawat sangat mungkin mengalami trauma ya, baik secara fisik maupun psikologis karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perawat, meskipun tujuannya adalah untuk membantu. Seperti pemasangan infus, pengambilan darah, bahkan memeriksa suhu pun dapat menjadi momen yang menakutkan nih bagi anak ketika dia tidak kenal baik dengan perawatnya ataupun alat yang digunakan, sehingga anak cenderung menangis dan ketakutan meskipun pada tindakan yang tidak menimbulkan nyeri. Sehingga penting bagi kita untuk mengetahui asuhan intervensi apa yang dapat kita lakukan untuk meminimalkan trauma pada anak secara fisik maupun psikologis. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah penata laksanaan kasus. Oke. Ini adalah poin yang selalu dikedepankan oleh hampir semua perawat guna membantu masalah keperawatan yang dialami anak. Seperti kalau anak diare, dia dehidrasi, maka perawat akan segera berkolaborasi dengan dokter untuk melakukan pemasangan infus. Tujuannya untuk mengatasi masalah kekurangan cairan pada anak. Ini baik, tapi jika tidak dilakukan bersamaan dengan dua konsep tadi, maka dapat menyebabkan trauma pada anak. Jadi intinya, semua konsep atau filosofi keperawatan anak harus kita terapkan secara bersamaan dalam memberikan asuhan keperawatan pada anak. Ini sebenarnya akan menjadi pembahasan yang cukup panjang dan menarik sekali, karena mahasiswa akan mencari pilihan-pilihan intervensi yang dapat dilakukan agar tetap melakukan asuhan keperawatan pada anak namun tidak menimbulkan trauma. Maka untuk itu saya akan membagi mahasiswa menjadi kelompok kecil untuk mempersiapkan modul dari hasil baca dan diskusi mahasiswa. Sumber-sumber artikel ilmiah dapat diakses di database-database yang sudah kita ketahui bersama ya, atau pada Library Poltekkes Jambi. Semoga mahasiswa bersemangat untuk menyelesaikan tugas ini, karena ini akan menjadi acuan mahasiswa kelak sampai ke semester berikutnya dalam memberikan asuhan keperawatan anak. Bahkan jika mahasiswa kelak menjadi perawat anak ya insya Allah. Jadi mari sama-sama kita selamatkan tumbuh kembang anak dari masalah yang akan timbul akibat hospitalisasi
karena kurangnya pemahaman pemberi asuhan terhadap filosofi keperawatan anak. Sekian pemaparan dari saya. Bagi yang belum memahami, kita akan diskusi selanjutnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.